Sila pertama Pancasila berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang emas di atas perisai hitam. Lambang bintang emas bermakna sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang warna hitam di bawah lambang bintang emas melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu di dunia ini. Salah satu keunggulan Pancasila dibanding ideologi manapun adalah sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menegaskan negara ini bukan sekuler. Justru negara hadir untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga sebagaimana ditegaskan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sila pertama ini juga menegaskan bahwa negara bukan berdasar pada satu agama. Negara harus memberi ruang yang sama bagi semua agama dan keyakinan. Artinya, pelayanan dan pelindungan negara bukan saja kepada umat, tetapi juga individu, sehingga jumlah bukan isu pokok. Dalam hal ini, logika mayoritas-minoritas tidak berlaku. Bung Karno sejak awal mengingatkan agar berketuhanan secara berkebudayaan, tidak boleh secara brutal. Ekspresi keimanan sepatutnya ditunjukkan secara beradab, tidak boleh ada egoisme agama, kekerasan, intimidasi, pemaksaan, maupun teror. Terkait budaya ini, ada pesan terkenal dari Bung Karno, jika jadi Muslim, jangan jadi Arab. Jika Hindu, jangan jadi India. Jika Kristen, jangan jadi Yahudi. Keindonesiaan sebagai kesamaan warga yang berbineka tidak boleh ditinggalkan, sehingga sila ketuhanan ini bermakna inklusif dalam satu keindonesiaan. Jauh sebelum ada penggalian Pancasila, Empu Tantular sudah menuliskan konsep kebebasan beragama dalam buku Sutasoma, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Hindu Shiva dan Buddha diposisikan setara. Majapahit juga tidak berdasar agama, tetapi religiusitas dijaga. Dengan menggunakan strategi demikian, Majapahit mampu membangun imperium dunia pada zamannya. Selanjutnya, konsep kemanusiaan dari Pancasila menjamin kesetaraan tiap manusia tanpa harus disoal faktor primordialismenya, terutama agama. Kemanusiaan ini melintas batas negara, sehingga Indonesia sejak awal mampu membangun solidaritas global, misalnya dengan menyelenggarakan Konferensi Bandung tahun 1955 yang telah mendorong perjuangan kemerdekaan di negara-negara Asia. Kebinekaan harus dirayakan, tetapi tentu tidak hanya saat peringatan proklamasi atau Sumpah Pemuda yang sifatnya seremonial belaka. Toleransi dan saling hormat terjadi hanya setelah kita bisa saling menerima perbedaan-perbedaan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk membangun toleransi kecuali dengan berbaur, membaur, dan dibaurkan. Oleh karena itu, maka pendidikan dan pengajaran tentang keragaman perlu diadakan segera. Sikap yang terbuka pada keragaman perlu diajarkan, dipraktekkan, dibiasakan melalui pelembagaan di lembaga-lembaga keluarga, sosial, publik, dan negara. Transformasi untuk membentuk karakter pro-kebinekaan hanya bisa dilakukan jika Pancasila sebagai dasar negara menjadi ideologi dan kepribadian bangsa. Sayang sekali, masih ada pihak yang menerima Pancasila setengah hati hingga muncul konsep NKRI bersyariah ala FPI atau bahkan HTI yang mempropagandakan ideologi mengganti total Pancasila dengan didukung para oknum dosen, ASN, Polri, TNI, pejabat negara yang dalam pengangkatannya bersumpah jabatan setia pada Pancasila dan NKRI. Penolakan nilai inklusivisme Pancasila ini sudah ditemukan masif di sekolah-sekolah dasar dan menengah, perguruan tinggi negeri dan swasta, termasuk di sekolah-sekolah kedinasan. Bentuk yang paling sederhana misalnya, dengan menolak upacara dan menghormat bendera sekaligus mengucap Pancasila hingga deklarasi pro-khilafah oleh oknum-oknum mahasiswa
atau kaderisasi sekte pemikiran yang jelas menolak Pancasila. Penolakan pembauran ini terjadi juga di ruang publik seperti maraknya pembangunan perumahan, mal, hingga ruang parkir, dan pemakaman khusus untuk satu agama atau satu sekte tertentu. Hal yang sama juga berlangsung di penerimaan kos-kosan, bahkan di asrama mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri, ada mahasiswa yang menolak teman sekamar yang berbeda agama atau beda mazhab. Ini berbeda dengan pemerintah Singapura yang mensyaratkan pelembagaan pembauran multikultural untuk fasilitas-fasilitas publik. Misalnya, untuk apartemen, ada kuota yang merata bagi etnis Tionghoa, India, Melayu, dan etnis lain. Kebijakan ini juga berlaku untuk sekolah-sekolah publik, termasuk universitas. Negaralah yang harus memaksa warga negara untuk meruntuhkan dinding-dinding primordial dalam bentuk kebijakan publik untuk mengkondisikan pembauran. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh dibiarkan menjadi slogan kosong yang diupacara,kan setiap 1 Juni. Pancasila dan slogan harus dirayakan dalam keseharian melalui pembauran warga lintas SARA. Pembauran yang paling diperlukan adalah antar umat beragama, wilayah paling sensitif, tetapi bisa menyelesaikan banyak persoalan sekaligus. Begitu mental blok kecurigaan berbasis agama bisa disingkirkan, hilang pula kebijakan dan praktek diskriminasi terkait hak sipil politik, sekaligus ekonomi sosial dan hak komunal atau lingkungan, terutama terhadap pemeluk agama minoritas. Sementara, untuk mewujudkan nilai Pancasila, instrumen yang paling masuk akal, paling mungkin diwujudkan adalah melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan nalar, yang sesuai dengan nilai Pancasila dan mengandung upaya pembauran. Pada akhirnya, kecerdasan dan kesolehan sosial merupakan hasil dari pendidikan kritis, open-minded, dan metode interaksi sosial dari lintas SARA. Kedua metode tersebut harus dilembagakan sehingga bisa membentuk karakter bangsa yang menghormati kebebasan beragama sesuai Pancasila. Karena itu, mari kampanyekan dan lembagakan pembauran, sebab penghargaan terhadap keberagaman tak cukup diajarkan, melainkan harus dialami dan dirasakan.